وبنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sedang membahas tentang fadilah surah Al-Asr, dan kita menemukan salah satu hadis Nabi yang menyebutkan tentang keadaan sahabat ketika bertemu dan mereka tidak berpisah kecuali mereka membacakan surat Al-Asr sesama mereka untuk mengingatkan pentingnya menjaga waktu sebelum kematian. Jemaah mulakan Allah, kita sudah jelaskan bahawa kenapa sahabat memilih surat Al-Asr menjadi penasihat sebelum berpisah apabila bertemu, karena makna yang dikandung oleh surat Al-Asr. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang maksud kalimat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, menunjukkan bahawa semua kita merugi. Kita di dalam kerugian, dan untuk bisa keluar dari kerugian itu, Allah mengatakan ada 4 perkara yang diminta untuk dikerjakan secara bersamaan. Yang pertama, illal ladzina amanu. Perkara pertama untuk keluar dari kerugian adalah amanu, beriman kepada Allah. Yang dimaksud adalah ruginya orang-orang yang tidak beriman, ruginya orang-orang kafir yang tidak percaya Allah. Kita pun yang merasa beriman perlu difikirkan kembali, apakah benar-benar beriman? Karena iman itu diucapkan dengan lisan, dipercaya dalam hati, dilaksanakan dengan perbuatan. Ada orang yang hanya mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak mencapai amalnya. Mulut mengatakan iman, tapi yang Allah suruh tidak dilakukan. Salat tidak ada, tapi mengaku mukmin. Yang Allah larang dia teruskan. Dia berzina, dia memakan harta saudaranya, dia membunuh saudaranya, dia memakan riba, tapi dia mengaku beriman. Padahal iman ujungnya adalah melaksanakan dengan amal. Jadi kalau sudah sampai pada tingkat lisan mengucapkan bahawa dirinya seorang mukmin, lalu diyakinkan di dalam hati, lalu mulai timbul rasa takut ke Allah sehingga dia melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, maka dia telah terbebas dari satu kerugian. Tapi sayangnya Allah tidak berhenti di situ. Kalau beriman saja masih rugi, yang beriman saja masih rugi, bagaimana cara keluar berikutnya? Wa amilus salihat, harus ditambah dengan amal saleh. Jadi kalau hanya sekedar beriman tanpa amal saleh, dia rugi. Dia akan jatuh ke dalam jurang neraka walaupun transit. Walaupun transit. Maka iman harus diiringi dengan amal saleh. Maka semua janji surga dalam banyak ayat Allah menyebutkan setelah iman amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat lahum jannat
yang beriman dan beramal saleh baru dapat surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang beriman beramal saleh baru bisa mendapatkan surga firdaus nuzula, dalam keadaan dimuliakan oleh Allah, disambut oleh para malaikat. Jadi amal saleh itu menjadi bukti iman. Maka tidak benar orang yang hanya berdebat-debat masalah iman, masalah akidah, tapi tidak beramal saleh. Tapi kalau berdebat, Masya Allah, pintarnya luar biasa. Dia keluarkan ayat, dia keluarkan hadis, tapi amal saleh tidak. Yang haram tidak takut, apalagi yang makruh. Kalau Nabi yang haram ditinggalkan, yang makruh dijauhi. Jemaah menekan Allah SWT, yang sudah beramal saleh pun masih rugi, kata Allah. Kalau hanya mengaku beriman dan beramal saleh, itu pun masih kerugian. Maka untuk mendapatkan solusi yang ketiga, Allah mengajarkan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Hidup itu supaya tidak rugi dengan waktu yang berjalan, hiduplah dengan cara tawassaw bil haqq. Salinglah engkau memberi wasiat dengan kebenaran. Nah, jadi ini urusannya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka orang yang duduk diam datang berjamaah setiap hari tapi tidak berani mencegah maksiat, maka dia termasuk orang merugi. Salah satu penyakit di akhir zaman, kita takut mencegah maksiat. Karena pemimpin yang kita pilih melegalkan maksiat. Sehingga kita di saat ingin mencegahnya, kita akan menjadi korban berikutnya. Ini fitnah terbesar di akhir zaman. Maksiat merajalela, para ulama yang bergelantungan nama-nama mereka di atas kertas-kertas sebagai ulama, kadang sebahagiannya hanya diam saja. Diam saja. Tidak mencegah, tidak bersuara. Jemaah maka Allah, selama kita tidak mengisi hari-hari kita dengan amar ma'ruf nahi munkar, sungguh kita masuk juga ke dalam kerugian. Maka wajib, hukumnya wajib beramar ma'ruf nahi munkar. Wajib. Menyuruh yang baik, melarang yang munkar. Dimulai dari keluarga, dimulai dari diri sendiri untuk keluarga, kemudian orang sekitar, sampai seluruh umat menjadi baik. Tugas kita hanya menyampaikan. Allah tidak minta kita untuk berhasil. Wa ma 'alaika illal balagh, kata Allah. Tugasmu Muhammad hanya menyampaikan. Urusan berhasil tidak berhasil bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, anaknya sendiri tidak berhasil. Tidak berhasil. Jemaah maka Allah. Jadi jangan pasang target harus berhasil, tetapi hindarkan azab dengan saling memberi wasiat kebenaran. Kalau kita memulai dengan keluarga, salah satu contoh sederhana, itu anak umur 7 tahun disuruh salat. Orang tua yang melakukan tawasau bil haq, dia terus-terusan menasihati anaknya untuk mendirikan salat. Itu nasihat seluruh Nabi untuk anak-anak mereka. Itu nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Aqimis salat. Dirikanlah salat anakku. Maka jangan sampai orang tua merasa hebat tapi tidak pernah berperan untuk membuat anaknya salat. Kalau kita tidak sempat, sisihkan biaya untuk membuat anak kita salat dengan cara kirimkan guru-guru yang terbaik untuknya. Atau berikan dia kepada guru-guru yang terbaik kalau kita tidak sempat. Tapi wajib berusaha. Jangan sampai anak bisa salat tanpa sedikit pun ada campur tangan kita. Jadi kita kadang-kadang mengharap kebaikan dari anak, tapi kita tidak ikut campur dengan urusan anak menjadi baik. Ada yang model anak dibuang. Anak dibuang. Kebetulan yang diambil oleh orang saleh, sehingga anak itu akhirnya saleh. Tapi dia tidak kenal ayah dan ibunya.
maka kebaikan anak itu tidak otomatis mengalir kepada orang tuanya yang punya hubungan DNA dengan anak tersebut. Karena urusan amal anak itu adalah urusan siapa yang membuat dia saleh. Kita punya anak investasi terbesar kita. Kita didik dia, maka kebaikan yang dia lakukan itu tidak perlu angkat tangan memohon dikirimkan ke orang tua, tidak. Tidak perlu. Kalau kita meninggal, dia sambung salat yang kita ajarkan dari umur 7 tahun, seluruh pahala salatnya untuknya dan untuk orang tuanya yang telah berdidiknya. Jadi jangan sampai berfikir sempit dengan mengira bahwa anak harus angkat tangan mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya. Tidak. Khusus investasi anak ini itu bergerak secara otomatis. Dulu kita yang mengajarkan dia ikra sampai berbuih mulut, rotan sampai habis 5 batang untuk kaki dia saja. Alhamdulillah hari ini dia bisa hafal Quran habis-habisan. Ketika kita meninggal, seluruh apa yang dia lakukan tidak perlu dia katakan ke Allah tolong kirimkan ke orang tua, tidak perlu, bergerak secara otomatis. Inilah gaji pensiun kita. Inilah yang kita dapatkan dari hasil didikan kita. Tapi kalau anak itu kita asuh kepada orang lain, kita tidak ikut andil apapun dalam membesarkannya, tidak mendidiknya, jangan mimpi. Jangan mimpi anak itu bisa menjadi penghalang api neraka untuk kita. Jadi jemaah melakukan Allah wa tawassaw bil haq. Kalau mau tidak rugi hidup, bicaralah terus-terusan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Harus berani mencegahnya. Walaupun kadang seperti kita memegang bara api. Dilepas padam. Kita genggam, kita yang kena. Begitulah kata Nabi di akhir zaman. Begitu penuh perjuangan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hari ini orang kadang-kadang berlepas tangan memikirkan dunia. Yang dia tahu dunia terputus darinya. Kalau tidak dia meninggalkan dunia, dunia meninggalkannya. Hanya 2 pilihan. Setelah hidup dengan hidup hanya pikir kerja. Ya. Setelah itu dia tahu kalau bukan dia duluan meninggalkan dunia, maka dunia tetap akan meninggalkannya. Hanya itu pilihan. Tapi akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Salah satu untuk mencapai kebaikan akhirat, sering-seringlah beramal ma'ruf. Cuma begini, sebagai catatan, kalau kita berdakwah, pakailah mau'izah hasanah. Jangan berdakwah kertam-kertum. Karena efeknya kecil sekali. Efek untuk bisa membuat orang taubat kecil sekali. Yang ada bertambah musuh. Selama kita berdakwah dengan memakai nama kelompok, maka tidak akan bertambah saudara. Selama kita berdakwah hanya dengan memakai nama, kita mengusung nama-nama kelompok yang sedang kita anut, kita yakini, maka kita hanya menemukan orang-orang yang berbeda kelompok dengan kita. Tapi kalau kita mengusung dakwah di atas nama Islam, maka yang ada hanya 2. Kalau bukan kita saudara sesama Muslim, maka yang lain adalah non-Muslim. Maka jangan pisahkan hati-hati di antara kita dengan mengusung nama-nama partai, mengusung nama-nama lembaga. Karena surga tidak dikapling per lembaga. Surga tidak dikapling di atas nama kelompok. Surga milik kaum mukmin yang dijamin Allah untuk masuk ke dalamnya. Maka berdakwahlah di atas mau'izah hasanah. Jemaah melakukan Allah, jangan tinggalkan tawasau bil haq. Jangan tinggalkan tawasau bil haq. Paling kurang qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan kemudian Allah kembali mengatakan, ternyata yang sudah berdakwah pun masih bisa merugi. Satu urusan lagi untuk menutupi kerugian di dunia. Apa dia? Wa tawasau bis sabar. Setelah engkau beramar ma'ruf nahi mungkar dengan berwasiat kebenaran, lalu bersabarlah. Berwasiatlah untuk sabar. Artinya setelah berwasiat, bersabarlah. Jadi anak tadi yang kita didik suruh as-salat 7 tahun, itu anak itu enggak mikir apapun, Pak. Tidak jadi beban sama sekali bagi dia. Kita ketika menyuruhnya di awal umurnya 7 tahun, kita katakan, "Dek, mulai besok wajib salat." Apakah dia menjadi sebuah beban besar? Iya, Mak. Dia cuma jawab, "Iya, Mak. Iya, Pak." Selesai. Besok tetap yang subuh dia tidak bangun.
Jadi jangan mimpi kita bahawa dia begitu kita nasihati malam, kamu besok sudah umur 7 tahun wajib solat. Lalu kita berharap dia bangun dengan jam wakernya sendiri, lalu wuduk sendiri, lalu kemudian dia solat tahajud, mulai solat wajib. Tidak akan terjadi. Maka disitulah kelelahan menjadi beban bagi orang tua yang menyuruhnya. Maka keluarlah kalimat Allah, kalau engkau hanya suruh-suruh tapi tidak sabar, rugilah engkau. Anak enggak mikir panjang, yang subuh tetap tidak solat. Yang capek siapa? Kita. Jadi sebelum kita solat subuh, bangunkan dia dulu. Kemudian suruh wudu, itu pun harus dijaga. Ada yang sambung tidur di kamar mandi. Kita yang ketok-ketok pintu, sudah wudu, ikut. Itu kadang-kadang ada yang sudah wudu, lari ke kamar, kita tunggu di motor depan, kita sudah panaskan. Anak enggak keluar-keluar. Ternyata tertidur lagi di atas kasur. Yang capek kita. Zuhur, dia tidak pulang. Asar, dia masih sibuk main bola. Siapa yang kejar-kejar dia? Kita. Maka kalau kita mengandalkan prinsip hanya amar ma'ruf lalu tidak bersabar di atas itu, kita mulai menyimpan sifat jengkel. Paling mampu seminggu. Lalu kita mulai katakan ke anak, bapak udah capek nak. Udah seminggu bapak suruh kamu solat. Kayaknya bapak lihat kamu enggak mempan. Kamu tetap enggak mikir tentang waktu solat. Ya namanya juga anak-anak yang memang begitu. Dalam pikiran dia bola, ludo, halma, kemudian main klek, kemudian malam duduk-duduk, kalau yang dikasih game dia dengan game. Itu pikirannya. Yang harus sabar bukan dia, kitalah yang harus sabar. Makanya Allah dalam ayat lain mengatakan murru auladakum bis-salah wastabir 'alaiha. Suruhlah anakmu salat lalu bersabarlah. Sabar apa? Sabar dalam amar ma'ruf tadi. Disuruh sabar. Jadi zuhur enggak pulang kejar, asar enggak pulang cari, maghrib belum pulang pulangkan. Sambil bawa pulang bebek, bawa pulang dia. Oh, kalau membuat efek jerah sedikit boleh. Ambil rotan, pukulkan di betisnya. Jangan pukul di wajahnya. Karena akan menyimpan dendam di dalam hatinya. Kita yang harus sabar. Selama 3 tahun disuruh sabar habis-habisan. Sampai berdiri salat di atasnya. Ketika dia berumur 10 tahun, salat menempel. Maka begitu masuk waktu balik, kita telah menyimpan sebuah investasi terbesar dalam hidup. Makanya orang yang habis-habisan sabar, mendidik anaknya selama 3 tahun, ketika anaknya mau kuliah kemanapun, dimanapun, tetap tidak perlu dia ditelepon terus-terusan. Tidak perlu kita telepon, nak udah solat, nak jangan tinggalkan solat. Tidak perlu. Kenapa? 3 tahun kita tempelkan 5 waktu di dalam dirinya. Bersabarlah, kata Allah. Kalau sudah sampai pada tingkat begini, barulah kita lepas daripada kerugian. Jadi hidup kita hanya berada dalam 4 perkara. Beriman, beramal saleh, beramar ma'ruf nahi mungkar, bersabarlah setelah amar ma'ruf nahi mungkar, terutama pada keluarga. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan untuk mengusirnya, sehingga kita mengatakan bapak sudah capek mendidik kamu solat, bapak lihat dalam sebulan ini enggak berubah-berubah, mulai hari ini kau fikir ke? Kalau sudah keluar kalimat mulai hari ini kamu fikir sendiri, bapak enggak panggil lagi, enggak mau bangunkan solat subuh lagi. Cukup capek bangunkan kamu. Lalu dia dilepaskan oleh ayahnya. Ketika dilepaskan oleh ayahnya, maka disambut oleh syaitan. Kita ini sedang tarik ulur dengan anak, disambut oleh syaitan. Begitu juga kita bapak-bapak sebagai suami, itu kalau didik isteri jangan lelah-lelah. Isteri kalau dididik terus-terusan, insya-Allah terikut dengan suaminya yang saleh. Mungkin awal-awal perkahwinan baju masih ketat, nasihati. Alhamdulillah sudah mulai pakai baju batik yang lumayan lebar, tapi masih nampak leher dan gedi. Dia masih duduk di depan rumah dengan baju batik, tidak terlalu ketat, tapi leher masih nampak. Nasihati lagi. Terus-terusan. Kalau isteri masih terus suka dengan hidup membazir, terus-terusan membeli pot bunga putih, padahal sudah muncul yang hitam terbaru, itu nasihati terus-terusan. Jangan terlalu yang habis-habisan, bersedekahlah banyak-banyak. Artinya, jangan putus asa, disuruh nasihati.
Isteri pun begitu, disuruh nasihati, maka insya-Allah kita terlepas dari kerugian. Inilah kenapa para sahabat senantiasa saling berpisah dengan membacakan wal asr agar berjaga-jaga, jangan ada waktu yang terbuang ketika kita menjalaninya.